Nah karena ini anak muda saya ngomonginnya tentang persepsi, tentang pola pikir. Supaya nggak ada lagi muncul istilah, ini mah urusan pribadi saya sama Allah. Nih persepsi nih, opini publik kan, ini mah urusan pribadi saya sama Allah. Ketika kita menasehati teman kita bukan pengen ikut campur urusan dia. Kecuali kalau kita ikut campur masalah keluarganya. Tapi kalau masalah amal soleh, memang Allah yang nyuruh. Watawasau bil haq, watawasau bisob. Tinggal nasihatinya dengan cara yang baik. Bil hikmah, wal mau'izatil hasanah. Kalau dibantah, wajadilhum billatihi ahsan. Balas dengan cara yang lebih baik, senyumin aja. Salamun. Bukan berarti kita cuek. Kalau kita nggak nasihatin, manusia itu susah sadar. Jangan tunggu ilham dari langit. Karena kalau datang ilham dari langit berat. Lewat musibah, lewat masalah. Mending dinasihatin teman kita. Jadi bukan urusan pribadi saya sama Tuhan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pola pikir kita tuh dibangun di Al-Azhar. Sehingga pas kita dengerin dosen ngomong, benar-benar tuh calangapan bener tuh. Karena ilmu dosen-dosen di sana tuh luar biasa. Kalau ngomong tuh kayak seolah-olah dia udah kuasai seluruh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diambil tuh sepotong-sepotong dikumpulin jadilah satu menu makanan. Itu intinya yang saya pengen sampaikan kepada teman-teman. Jangan ngelihat Allah kayak ngelihat makhluk. Karena nanti jadi salah paham. Jangan banyak minta lah, gak enak sama Allah. Justru Allah itu gak enak kalau gak diminta. Allah senang banget kalau kita minta. Dan Nabi yang paling banyak meminta ke Allah namanya Ibrahim. Sehingga disebut Inna Ibrahim la'awwahun halim. Apa arti awwah? Bukan awwah ya. Awwah artinya da'a, suka berdoa. Dan di Al-Quran itu Nabi yang paling banyak kalimat doanya kan Ibrahim kan. Dikit-dikit ya Rabbi, ya Ilahi, ya Allah. Selain Musa. Awwahun da'a, suka berdoa. Gitu juga tadi dalam kasus surga neraka. Ada orang bilang, saya emang gak takut sama neraka. Setan aja, iblis takut sama neraka. Kita lebih garang daripada iblis? Enggak. Iblis itu udah paling, kalau dibilang bejat, paling bejat mah iblis. Udah gak ada lagi lebih bejat daripada iblis. Udah gua mah lebih bejat dari iblis, gak ada. Iblis itu paling bejat tuh udah. Jadi kalau ada manusia gimana pun dia bejat masih kalah sama iblis. Yang paling soleh itu adalah Muhammad SAW. Walaupun yang paling suci adalah malaikat. Tapi yang paling soleh, beda suci sama soleh ya. Karena orang soleh bisa aja ada kesalahan. Nih berpikir nih. Orang soleh tetap ada kesalahan. Kalau suci gak ada kesalahan. Dan gak ada manusia yang suci. Yang ada manusia yang soleh. Nabi bukan suci, maksum, terjaga. Kesalahan tetap ada, tapi bukan dosa. Karena Nabi tidak berbuat dosa, karena maksum. Tapi kesalahan beliau bermasa muka, beliau salah memutuskan tentang perkara tawanan perang dalam perang surat Al-Anfal. Beliau salah misalnya keliru dalam masalah sikap kepada orang-orang yang belajar kepada beliau. Terus didatangin orang-orang kafir Quraisy yang belajar suruh mojok dulu, ditegur sama Allah. Ayat teguran ke Nabi itu banyak loh. Termasuk beliau karena pengen nyenengin istri-istrinya lagi cemburu. Nabi bilang ya udah deh saya gak akan minum madu lagi. Kan baru pulang nih dari rumah salah satu istrinya. Ketemu istri yang Aisyah. Aisyah nanya, dari mana aja sih kok lama banget datangnya? Itu dari rumah Sofia. Ngapain sih di sana terus? Kan dia tuh maksudnya pendek gitu. Udahlah, makan apa sih? Dikasih apa di sana? Emang makanannya enak banget ya? Enggak, cuma minum madu doang. Wah, enggak enak, pasti madunya enggak bener nih. Mulutnya enggak enak tuh. Akhirnya Nabi bilang, ya udah mulai sekarang saya enggak akan minum madu lagi. Demi menyenangkan Aisyah. Turun ayat. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan demi menyenangkan istrimu? At-Tahrim. Yang paling soleh di muka bumi dan di dunia akhirat dan langit bumi nih, Nabi Muhammad. Tapi yang paling suci, malaikat. Di sini ketahuan, oh ternyata orang soleh juga bisa ngelakuin kesalahan. Kalau Nabi kekeliruan, kalau kita kesalahan. Tapi dia langsung recovery, balik. Gak ada yang suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Tapi yang paling bejat adalah iblis. Kemudian setan.
Setan ini minal jinnati wan nas, ada jin ada manusia. Sehingga kita kalau bilang saya nggak takut neraka agak-agak klise menurut saya. Berarti sia-sia dong Allah ciptain neraka ternyata manusia nggak takut. Jadi kayak Allah udah banyak fattakun nar, itu perintah loh. Fattakun fa illam taf'alu wa la taf'alu fattakun nar. Apa arti kata fattakun nar? Takutlah kalian kepada neraka. Nar bahasa Arab. Naruka nerakamu. Jadi bahasa Indonesia neraka. Bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Fattakun nar. Fattakun nar allati u'iddat lil kafirin. Yang disiapkan untuk orang yang kufur. Jadi kalau enggak takut neraka, Allah udah nakut-nakutin di Al-Quran. Seolah-olah kita bilang, enggak takut. Gitu kan ya? Gimana tuh sama Allah? Kan agak-agak aneh nih. Enggak takut. Dunia aja kita takut dengan hal-hal yang mengerikan. Gak usah yang benar ya, yang cuma halusinasi aja takut. Setan, hantu, gundurwo, yang gitu-gitulah. Gitu aja bisa bikin kita takut, padahal itu gak nyata. Nyata gak sih? Saya belum pernah lihat, alhamdulillah ya. Gak tahu kalau ngelihat Ustadz juga kan manusia. Artinya yang gak nyata-nyata amat aja kita takut. Giliran yang nyata Allah sendiri suruh kita takut malah gak takut. Kan agak klise nih. Pasti pola pikirnya gak menyeluruh nih. Belum lengkap, belum utuh. Surga. Biasa aja gak pengen surga. Seolah-olah kita ngeremehin surga itu gak berharga. Surga itu kata Nabi adalah ala sil'atallahi ghaliyah. Ala sil'atallahi lil jannah. Harta Allah yang paling berharga itu adalah surga. Bukan dunia. Dunia aja kita pengen, masa surga enggak? Padahal kata Allah, dunia ini enggak ada apa-apa dibandingkan surga. Klise lagi kan? Kita pengen surga dan Allah senang kita pengen surga. Kita takut neraka dan Allah senang kita takut neraka. Karena semua itu bagian dari yakin kita kepada Allah. Cuman, jangan hanya di lisan, harus di hati. Kenapa kamu sholat 5 waktu? Kalau saya enggak sholat, ntar diazab kubur. Enggak apa-apa. Kenapa kamu sedekah? Karena pengen dapat pahala banyak, gak apa-apa. Wah kalian mah gak ada yang tulus. Dan saya mah kalau sholat, sedekah segala macam bukan karena surga neraka. Saya sholat dan segala macam karena cinta sama Allah. Gak ada tolak belakangnya antara satu dengan yang lain. Cinta bagian dari iman, takut bagian dari iman, berharap bagian dari iman. Kan iman itu ada 60-an cabang, termasuk malu bagian dari iman. Sehingga gak perlu dibentur-benturin ambil yang sebagian, buang yang lain, gak. Terus gimana nih? Orang beriman juga berderajat. Lahum darajatun. Ada yang imannya baru malu doang nih. Ada yang imannya udah malu plus takut. Ada yang imannya udah malu plus takut plus berharap. Ada yang iman malu, takut, berharap, cinta. Terus nambah-nambah. Karena darajatun. Manusia itu berderajat-derajat di antara orang yang beriman. Setelah Allah bilang ulaika humul mu'minuna haqqa, Allah bilang lahum darajatun. Mereka bertingkat-tingkat. Jadi teman-teman, coba kita bayangin bahwa Allah itu emang kangen sama kita. Allah tersenyum kepada hambanya. Dulu ada beberapa orang yang mungkin karena salah paham maksud saya, pernah dalam tanda petik tahzir lah ya. Dulu saya pernah mengalami masa-masa tahzir tapi dicuekin. Katanya Allah senyum. Apa Anda waras? Allah kok senyum? Ada banyak hadis Allah tersenyum. Salah satu hadis Allah tersenyum itu hadis tentang doa safar kan? Ketika Ali bin Abi Thalib naik ke atas kendaraan bilang Allahu Akbar. Duduk di atas kendaraan mengatakan Alhamdulillah. Ketika mau udah jalan baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kemudian di akhirnya Rabbi zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli faman yaghfirudz dzunuba faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Lalu setelah baca itu Ali tersenyum. Orang yang bawa onta atau kudanya Ali ngelihat, "Ya Ali, kenapa Anda tersenyum?" Kata Ali, "Karena saya melihat Rasulullah juga tersenyum dulu setelah membaca doa ini." Lalu saya tanya ke Rasul, "Kenapa Nabi tersenyum?" Kata Nabi mengatakan, "Karena setelah membaca doa ini Allah tersenyum." Kapan Allah tersenyum? Ketika kita beristighfar. Jadi kalau kita beristighfar teman-teman, Allah senyum. Cuman gimana senyumnya Allah? Laisa kamitslihi syai'. Allah gak sama dengan makhluk. Cuman kita yakin Allah tersenyum. Gimana bentuk senyumnya gak usah dibayang-bayangin. Allah senyumnya gini gak ya? Enggak usah dibayang-bayangin. Allah senyumnya gini atau yang flat tapi banyak kelihatan gigi gitu kan, kayak emoticon gitu. Enggak lah, gak usah dibayangin. Pokoknya senyum weh.
Allah senyum artinya Allah senang. Termasuk kayak ada hambanya yang bertobat, Allah tuh bahagia. Saking bahagianya lebih daripada orang yang ketika dapatin onta yang hilang, terus dia bilang, Allah anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Ngomongnya salah saking bahagia. Allah lebih bahagia dari orang itu terhadap orang yang bertobat. Berarti kan Allah emosional ya. Allah itu emosional. Bahagia, marah, senang, cinta, tersenyum, emosional. Cuman emosi Allah itu maha sempurna, enggak seperti makhluk. Sehingga kita coba melibatkan emosi kita dalam berinteraksi dengan Allah. Jangan flat lah. Masa kita katanya cinta tapi flat, hambar, kayak plain gitu, kayak jalan tol. Kan enggak enak ya? Pernah kenal ada orang yang flat? Sama teman misalnya flat banget tuh. Gak ada ekspresinya, kita kasih hadiah, ya makasih. Gak ada ekspresinya nih orang. Terus kalau ada masalah, dia ada masalah, gak ada masalah, ya gitu mukanya tuh. Nyebelin, kayak muka saya. Kenapa ada orang kalau ketemu saya di awal-awal tuh kayak sebel gitu. Karena mungkin muka saya tuh kayaknya bakatnya nyebelin. Tapi kalau udah kenal enggak lah, ya. Makin nyebelin. Ini ada orang flat banget nih, flat banget. Dia kasih hadiah biasa aja, dapat masalah diledekin juga dia biasa aja. Paling gak enak kalau punya pasangan kayak gini nih. Gak ada ekspresi-ekspresinya. Ada juga yang ekspresinya lebay. Kasih hadiah dikit, wah segala macam. Ada masalah dikit, nangisnya wah kemana-mana. Misalnya ada yang kayak gitu teh. Nah Allah yang paling ideal perasaannya. Yang paling ideal zatnya, yang paling ideal kebaikannya. Paling ideal aja pokoknya. Jadi kita coba melibatkan emosi kita ketika kita berinteraksi dengan Allah. Allah kangen sama kita. Cuman kangennya Allah karena pengen ngampunin dosa-dosa kita. Kata Nabi setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Terus Allah manggil-manggil. Saya kalau ngebayangin ini Allah manggil-manggil. Coba ya Allah manggil-manggil. Duh jangan kasihan karena Allah gak akan hina kayak gitu. Cuman gak enak. Allah manggil-manggil. Saya kok sombong banget ya gak menyambut panggilan Allah gitu. Walaupun gak wajib kita datang. Udah gitu, bayangin ya Allah manggil-manggil tapi gak wajib didatengin. Allah manggil-manggil, Allah telepon gak wajib diangkat. Kan Allah baik banget kan. Harusnya kan Allah kalau Allah manggil harus datang ya. Kayak sholat 5 waktu misalnya Allah panggil, boleh kita misalnya gak datang segera. Walaupun gak baik, yang paling baik itu datangnya segera di tempat panggilan itu dikumandangkan. Tapi kalau gak datang segera juga gak sampai dosa. Cuman kehilangan banyak kebaikan lah. Walaupun sebagian mazhab mengatakan dosa. Tapi saya cenderung kepada mazhab yang mengatakan bukan dosa. Sunnah muakkadah. Tapi kalau keseringan gak datang, diragukan keimanannya. Agak-agak mirip munafik nih. Kalau sering gak datang. Allah tuh toleran banget. Hayya 'alas shalah. Kita lagi sibuk kerjaan nih, gak datang. Allah gak marah sama kita. Gak sholat aja, sebetulnya Allah marah cuman sabar. Allah selain Jabbar, Qahar, tapi juga sabur. Ya, kan ideal banget nih. Kalau Allah marah bisa, gak ada yang bisa ngehalangin, tapi Allah sabar. Kalau kita sabar karena gak bisa marah. Seringnya kan kita sabar tuh karena gak bisa marah, begitu bisa marah gak ada sabarnya. Kalau Allah sabar padahal bisa marah. Selain Jabbar, Qahar, apalagi sifat-sifat yang keras nih. Muntakim, tapi di sisi lain sifat jamal. Makanya ada sifat jamal, ada sifat kamal. Sifat jamalnya Allah apa? Karim, Rahim, Sabur, Ghafur, gitu-gitu kan? Ini artinya teman-teman, bayangin ya, Allah manggil-manggil kita sepertiga malam. Ngapain sih Allah sepertiga malam repot amat sih datengin kita? Tapi kita gak wajib datang. Tapi kalau kita datang, Allah sayang banget sama kita. Cuman dari kitanya nih, bukan angle Allah. Kalau angle Allah kita gak wajib datang. Tapi angle kita, enak gak sih kalau gak datang? Enak gak sih Allah udah manggil-manggil tiap malam terus kita gak bangkit? Kalau kita bangunnya telat, pas azan subuh baru bangun, ngerasa gak sih? Aduh Allah maaf ya, bangunnya telat. Gitu gak sih ke Allah? Karena kita kalau ke makhluk gitu banget loh. Di telepon ternyata miss call 10 kali gak diangkat. Langsung maaf ya, emoticon, segala macam. Minta maaf tuh rasa tangan diginiin tuh banyak sampai 10 juga. Kok kita ke makhluk gitu ke Allah enggak? Padahal makhluk itu enggak terlalu berjasa sama kita. Dan Allah mah berjasa dari sejak kita dalam kandungan ibu kita. Bahkan sebelum kita diciptakan,
Tapi kita nggak pas bangkit dari tidur, duh Allah maaf ya saya bangunnya telat, astagfirullah gimana nih. Langsung wudhu datang ke masjid, minta ampun kepada Allah. Padahal kita nggak wajib datang. Ini lebih ke ngomongin emosional. Saya nggak ngomongin hukum fikih. Kalau ngomongin hukum fikih agak-agak kaku sih. Makanya di atas hukum itu ada akhlak namanya. Di atas hukum ada akhlak. Orang kalau udah akhlaknya bagus, hukum ini jadi nggak terlalu penting. Mudah ngamalin hukum tuh kalau akhlak moralnya udah kayak orang disiplin. Kan nggak perlu timer lagi kan. Udah disiplin, nggak perlu lagi ketat. Hukum itu dibikin ketat karena orangnya nggak disiplin. Ketika orangnya udah disiplin, udah akhlaknya, moralitasnya, lifestyle-nya udah bagus, hukum gak terlalu ketat juga gak masalah. Yang saya pernah cerita tuh, di Jepang, di baggage claim, baggage belt itu, tempat ngambil bagasi, itu gak ada yang jagain, gak ada polisi, gak ada petugas, cuma pakai garis doang. Garisnya juga kecil, gak pakai pagar segala macam. Kadang-kadang kan udah pakai pagar juga didobrak kan ya. Ini garis, kenapa jadi ringan gitu? Karena orangnya udah bagus moralnya. Berarti di atas hukum ada moralitas. Di atas fikih ada akhlak. Moral itu, akhlak itu di atas ilmu. Orang punya ilmu tapi gak berakhlak agak kurang pas. Sehingga nih bedanya hukum fikih sama akhlak nih. Anjing hukum fikihnya apa? Anjing hukum fikihnya bukan haram, najis. Makan anjing, hukum fikihnya haram. Anjingnya najis, beda ya makan anjing sama anjingnya. Anjing dalam fikih itu najis. Kena liurnya najis, memakannya haram. Tapi dalam moralitas, dalam akhlak, ngasih minum anjing yang kehausan masuk surga. Islam itu ideal teman-teman, gak usah khawatir lah. Gak usah takut dengan hukumnya, lupa dengan moralnya. Padahal moral Islam itu jauh lebih keren dan mempackaging hukumnya. Anjing itu najis, kita nggak boleh kena liurnya, walaupun boleh memelihara anjing untuk berburu, misalnya untuk penjaga, bukan untuk sekedar lucu-lucuan ya. Karena dulu mungkin nggak ada anjing kayak yang lucu-lucu kayak sekarang kan ya. Di salon gitu kan ya, biaya anjing aja. Kalau di New Zealand kata teman saya tuh, kucing aja di sana tuh pakai sertifikat. Kalau ada orang, pernah ada kasus, dia pergi keluar kota, lupa nggak laporan, kucingnya tinggal di dalam rumah dan nggak dikasih makan, itu kucing diambil alih oleh negara dan orangnya kena denda. Islam banget kan ya? Islami banget kan? Kan ada hadis Nabi yang bilang yang perempuan yang dilihat di dalam neraka gara-gara membiarin kucingnya meninggal nggak dikasih makan, ditinggalin beberapa hari keluar kota. Nggak tahu dia lagi traveling kemana gitu si cewek itu teh. Itu kan terjadi kan ya? Nah anjing najis, anjing haram, tapi ngasih minum anjing yang kehausan itu masuk surga. Yang ngasih minumnya siapa? Bukan orang soleh. Kalau orang soleh, itu mah amal pelengkap. Bukan, orang yang baru bertobat dari dosa zina. Bukan pezina ya. Karena orang kadang-kadang suka jadi modus tuh. Tuh pezina aja masuk surga. Mana ada pezina masuk surga? Yang ada orang yang bertobat dari zina masuk surga. Orang yang bertobat dari membunuh masuk surga. Nggak ada pembunuh masuk surga, nggak ada itu. Kalau gitu buat apa kita beramal soleh kalau semua juga masuk surga, nggak ada keadilan tuh. Allah kok menciptakan neraka sih, katanya pengasih penyayang, kok ada neraka? Surga neraka adalah bentuk keadilan, karena tanpa surga neraka tidak ada nilainya kebaikan. Ngapain kita harus jadi orang baik, toh nggak akan dibalas juga sama Allah? Ngapain kita takut berbuat dosa, kan nggak akan diazab juga sama Allah? Maka kemana larinya para pembunuh? Kemana larinya para begal? Kemana larinya orang-orang yang menzalimi orang lain? Terus di mana hak para korban kalau tidak ada surga neraka? Tapi kalau sudah diadili di dunia dengan cara-cara yang Allah ridhoi, selesai nggak ada urusan lagi dengan surga neraka. Misalnya pembunuh dikisos, maka dia masuk surga. Karena hukumnya sudah adil. Tapi kalau pembunuh dibiarin, ya ada nanti hukuman akhirat. Itulah keadilan supaya kita meninggalkan dosa dan berbuat baik. Ya, kalau katanya Rahman Rahim tapi ciptain neraka, ini agak-agak belum sempurna nih pola berpikirnya nih. Makanya Islam itu butuh pola pikir. Al-Quran itu melatih cara berpikir kita. Kalau udah terbiasa kayak gini nih, malam ini yang sesi kedua agak-agak saya beratin nih. Materi lebih kepada angle berpikir, persepsi. Supaya kita sebagai anak muda, saya yakin ini karena jamaah anak muda sanggup. Kalau jamaahnya udah usia sekian, mungkin saya nggak akan ngomongin pola pikir. Lebih kepada ngomongin masalah sakaratul maut atau apalah. Walaupun kan kematian sama aja lah ya, semua orang juga
rahasia. Tapi biasanya mah kan gitu kan ya. Kenapa di kampung sering ada tahlilan? Berarti di kampung lebih banyak orang meninggal. Karena di kampung yang tersisa orang-orang tua. Di kota kenapa jarang tahlilan? Karena masih muda-muda. Saya tinggalnya di kampung loh. Satu tinggal di kampung, satu tinggal di kota. Ya gitu aja, gak usah dijelasin. Kenapa saya milih kampung? Memang kita senang suasana di rumah saya kan belakang tuh ada kayak backyard gitu kan, ada kayak kebun kecil. Terus kita kalau sholat duha, kalau ngomong tahajud kan riya duha aja lah yang semua orang juga bisa. Duha itu di kebun. Karena salah satu hobinya Abdullah bin suaminya Asma bin Abu Bakar siapa? Zubair. Abdullah bin Zubair itu hobinya sholat di bawah langit kalau duha. Akhirnya kita kalau duha sesekali itu sholatnya di kebun. Sengaja milih yang Cihanjuang atas yang airnya masih mau mandi aja sayang nih air terlalu bening nih dipakai mandi gitu kan ya. Layak diminum. Cihanjuang atas sama yang agak di perkotaan. Kalau di perkotaan biar mudah aktivitas. Kalau yang di atas biar tenang. Di atas hampir tiap bulan ada kasus orang meninggal. Kenapa? Di kampung. Saya nggak ngambil kompleks, sengaja ngambil kampung. Kalau di bawah jarang ada yang meninggal. Kenapa? Anak-anak muda. Walaupun tetap rahasia Allah. Nah karena ini anak muda saya ngomonginnya tentang persepsi. Tentang pola pikir. Supaya nggak ada lagi muncul istilah, ini mah urusan pribadi saya sama Allah. Nih persepsi nih. Opini publik kan? Ini mah urusan pribadi saya sama Allah. Ketika kita menasehati teman kita bukan pengen ikut campur urusan dia. Kecuali kalau kita ikut campur masalah keluarganya. Tapi kalau masalah amal soleh, memang Allah yang nyuruh. Watawasau bil haq, watawasau bisab. Tinggal nasihatinnya dengan cara yang baik. Bil hikmah, wal mau'izatil hasanah. Kalau dibantah, wajadilhum billatihi ahsan. Balas dengan cara yang lebih baik, senyumin aja. Salamun. Bukan berarti kita cuek. Kalau kita nggak nasihatin, manusia itu susah sadar. Jangan tunggu ilham dari langit. Karena kalau datang ilham dari langit berat. Lewat musibah, lewat masalah. Mending dinasihatin teman kita. Jadi bukan urusan pribadi saya sama Tuhan saya. Persepsi. Tadi, kenapa belum berhijab? Yang penting menghijabi hati dulu. Daripada kepala dihijabi tapi hatinya dengki. Gak ada yang menghijabi hati. Menghijabi hati itu gak bagus. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Siapa mereka? Orang yang kufur. Jadi yang harusnya menutup kepala membuka hati. Bukan menutup hati membuka kepala. Kebalik. Persepsi berpikir kan? Makanya kenapa saya bilang Al-Quran itu nyuruh kita berpikir. Jangan disuruh tutup hatinya. Yang ada, alam nashrah laka sadrak. Dilapangkan, dibuka dadanya biar dapat hidayah. Tapi kepala ditutup semampunya. Belajar mungkin awalnya cuma diikat doang. Lama-lama diikatnya di sini. Lama-lama diikat dililit-lilit. Lama-lama diginiin. Lama-lama naik makin tinggi gitu kan ya. Terserah itu mah Stella ya, saya nggak tahu lah fikihnya, tanya aja sama Ustaz Abdul Somad. Yang jelas bertahap. Yang pasti nih, bukan nutup hati buka kepala, tapi tutup kepala buka hati. Kalau ada orang yang berhijab tapi masih buat dosa, jangan salahkan hijabnya, salahkan orangnya. Ada orang yang sholat tapi korupsi, jangan salahkan sholatnya, salahkan orang yang korupsinya. Dan jangan bilang gini, mending saya nggak sholat dan nggak korupsi. Daripada dia sholat tapi korupsi. Dia sholat dapat pahala, korupsinya dosa. Kamu nggak sholat dosa dan nggak korupsi dapat pahala. Masing-masing kebaikan dan keburukan itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Jangan dibentur-benturin. Nggak ada mending-mendingannya. Mending mana nih? Orang yang banyak amal soleh tapi riya dengan orang yang banyak dosa terus dia taubat. Mending mana? Susah mendinginnya ya. Makanya ada yang bilang gini teman-teman. Kadang-kadang salah ngomong mungkin ya, beberapa penceramah pernah ngomong gini. Lebih baik orang yang banyak dosa lalu bertaubat daripada orang yang banyak amal soleh tapi riya. Benar nggak tuh? Lebih baik, lebih baik orang yang banyak dosa lalu bertaubat daripada orang yang banyak amal soleh lalu riya. Gak ada cerita orang banyak dosa lebih baik daripada beramal soleh. Terus kata yang benarnya gimana? Lebih baik orang yang bertobat dari dosa daripada orang yang riya akan amal soleh. Itu bahasanya. Tipis kan? Yang tipis-tipis ini kita belajar di Mesir. Supaya nggak salah ngomong. Saya kalau memperkenalkan teman saya misalnya satu grup gitu ya.
seorang ulama di Mesir yang saya pernah bilang audisi. Saya kan pernah ikut audisi di TV Mesir untuk baca Al-Quran. Namanya As-Saud Az-Zahabi, suara emas, seruling emas judul acaranya. Diseleksi dari ratusan orang cuma 5 orang yang bisa masuk tayangan TV, Iqra TV itu. Nah pas audisi ada 3 juri, di tengah yang juru bicaranya, kayak di Got Talent gitu kan. Di tengah dia bilang, saya Abdullah, juri bidang tajwid. Di sebelah saya, sebelah kanan saya Syekh Abdurrahman, beliau juri di bidang seni. Yang sebelah satu lagi, gak dibilang sebelah kiri. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Ini ulama kita nih, teliti. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Gak mau bilang di sebelah kiri saya, gak boleh. Kurang beretika. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Beliau juri di bidang fasoha misalnya atau hafalan. Telitinya ulama. Al-Quran lebih teliti dari itu. Nabi lebih teliti dari itu. Makanya bahasanya bukan lebih baik orang yang berbuat dosa lalu bertaubat daripada orang yang beramal tapi riya. Enggak ada orang berbuat dosa lebih baik daripada orang beramal. Yang ada lebih baik orang yang bertaubat dari dosa. Kan taubat emang lebih baik dari riya kan? Lebih baik orang yang bertobat dari dosa daripada orang yang riya akan amal-amalnya. Itu benar kalau kayak gitu teh. Supaya nggak jadi opini publik yang mengatakan, belum tentu dia lebih baik yang lagi buat dosa nih. Belum tentu dia yang lagi sholat nih. Belum tentu yang sholat yang ke masjid itu lebih baik. Bisa aja yang berbuat dosa lebih baik ntar dia masuk surga. Nggak ada orang berbuat dosa masuk surga. Yang ada orang habis berbuat dosa taubat, gara-gara taubat masuk surga. Tuh ada tuh. Katanya pelacur tapi masuk surga. Mana? Itu yang ngasih minum anjing, dia bukan pelacur. Dia udah bertaubat, jangan bilang lagi dia pezina. Dia udah bertaubat, udah baik, udah soleha. Setelah dia bertaubat, saking dia serius bertaubat, dia gak ngeremehin amal soleh. Sampai anjing aja dikasih minum. Karena buat dia itu amal soleh, dia ngerasa selama ini saya kurang amal nih. Sekarang saya mau tamak nih. Mau rakus dengan amal soleh, apa aja saya lakuin. Termasuk ada anjing yang kehausan, saya kasih minum. Terserah berapa aja pahalanya. Gitu kan? Saking semangatnya nih, dan Allah tidak meremehkan amal hambanya. Seorang yang udah banyak dosa kalau bertobat, amalnya cuma sedikit, yaitu ngasih minum anjing bisa masuk surga. Itu pesannya kayak gitu tuh. Jadi kita habis tobat nih, belum amal soleh nih, masuk surga. Kalau udah tobat. Buktinya yang membunuh 100 orang, udah beramal soleh belum? Belum. Satu-satunya amal soleh dia apa? Taubat. Satu-satunya amal soleh dia adalah taubat, masuk surga. Jadi nggak ada cerita pembunuh masuk surga, pezina masuk surga, nggak ada. Yang ada orang yang bertobat dari membunuh masuk surga. Orang yang bertobat dari berzina masuk surga. Ini cara kita menilai Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya persepsi akidah, bukan wawasan akidah. Mungkin di beberapa ta'lim kita belajar wawasan akidah. Wawasan akidah itu uluhiyah, rububiyah, asma, sifat, itu wawasan akidah. Tapi kadang gak membentuk persepsi, walaupun itu juga penting. Cuman porsinya harus ditambah, membentuk persepsi kita tentang Allah. Udah selesai belum? Membangun emosional kita kepada Allah. Kalau akidah kita udah sampai membangun emosional, itu udah keren. Siapa yang terbangun emosionalnya? Rindu, malu. Nabi Ayub itu malu sama Allah. Sakit 10 tahun, gak pernah berdoa, ya Allah sembuhin dong, kan saya udah 10 tahun. Enggak, kenapa? Malu sama Allah. Kita boleh nggak minta doa sembuh? Boleh banget. Karena derajat iman kita kan nggak kayak Nabi Ayub. Lagian Nabi kan mengajarkan kita doa tentang sakit, ya Allahumma Rabban nas dan seterusnya. Ditanya sama istri Nabi Ayub, ya Nabi Allah, kamu itu kan Nabi kekasih Allah, kalau kamu berdoa pasti Allah mengijabah. Kenapa nggak berdoa aja? Nabi Ayub tanya, istriku tercinta, berapa lama selama ini kita dapat nikmat dari Allah? Ya 17 tahun. Berapa lama sudah kita diuji oleh Allah? 10 tahun, malu saya sama Allah. Baru 10 tahun udah minta, 17 tahun Allah kasih nikmat, gak pernah ngomong-ngomong ke kita. Malu sama Allah, ini udah emosional. Pertama wawasan, kemudian pola pikir, kemudian emosional. Emosional ini bahasa lainnya adalah yakin, iman di hati. Ini puncak ilmu nih. Makanya kata Nabi apa? Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya ilmu ada rasa takut kepada Allah, emosional. Kalau ilmu kita baru sekedar wawasan, terus jadi bahan debat di komen-komen kita, itu baru tahapan pertama dari ilmu, belum sempurna itu.
Dan biasanya orang kalau baru-baru puber keislaman, puber hadis sahih, emang kayak gitu. Semuanya dianggap palsu, padahal dia doang yang sahih gitu. Enggak lah, orang lain juga punya hadis yang sahih, cuman mungkin kita belum pernah baca hadis itu. Orang hadis sahih jumlahnya ada 200.000 yang dihafal Al-Bukhari. Dan kita mah dari dulu tahunya cuma innamal a'malu binniyat. Gimana kita bilang, oh enggak ada itu. Jangan bilang enggak ada, saya enggak tahu itu. Bisa aja ada, sayanya enggak tahu kan. Makanya kalau ada yang nanya ke saya, Ustadz ini ada hadisnya enggak? Enggak tahu. Saya enggak akan bilang, enggak ada tuh, enggak berani saya. Kecuali saya udah menghafal hadis sebanyak Imam Ahmad. Berapa hafalan hadis Imam Ahmad? 1 juta. Baru boleh bilang enggak ada. Tapi Imam Ahmad juga enggak bilang enggak ada. Bilangnya saya enggak tahu. Tanya aja ke yang ngamalin, dia tahu enggak hadisnya? Misalnya nih, ada yang tanya, Ustadz ada enggak sholat tasbih ke saya nih? Saya bilang, enggak tahu hadisnya. Tanya deh ke Ustadz yang pernah ceramah tentang sholat tasbih. Ustadz, kan Ustadz pernah ceramah sholat tasbih, apa hadisnya? Gitu caranya. Jangan kita nggak tahu hadisnya bilang nggak ada itu hadis sholat tasbih. Tanya dulu ke orangnya, siapa tahu ada. Kalau ada, nanti katanya sahih. Enggak, kata Ustadz itu dhaif. Nah, ulama juga tentang hadis sahih dan dhaif berbeda pendapat. Ada ulama bilang ini dhaif, yang ini bilang sahih. Kecuali hadis palsu itu nggak ada beda pendapat. Kalau dhaif mah ada beda pendapat. Hasan, dhaif, sahih. Kalau mutawatir insya Allah nggak ada beda pendapat. Ini artinya emosional. Malu ke Allah. Gak enak ke Allah, kayak Nabi Muhammad SAW tuh. Gak enak sama Allah kalau gak bangun tahajud. Sampai sholatnya getol banget, sampai kelihatan kakinya itu udah keras gara-gara sering tahiyat. Ini beliau hitam gara-gara sering sujud. Makanya saya nutup gak mau riya. Gak ada juga. Nah ini Nabi segitu-gitu amat tuh sholatnya. Ditanya sama istrinya, dalam riwayat yang lain ditanya sama Abdullah bin Mas'ud, kenapa gitu-gitu amat? Saya pengen bersyukur kepada Allah. Maksudnya gak enak sama Allah udah dikasih nikmat banyak, masih ibadahnya biasa-biasa aja gitu. Wawasan, persepsi, emosional. Kalau kita udah sampai punya rindu ke Allah, udah kuat nih, udah level 3. Kalau baru sekedar faham Allah, level 2. Kalau cuma tahu Allah, level 1. Kalau enggak sama sekali, ini bermasalah nih. Yuk kita belajar kalau gitu. Kadang-kadang enggak level 1, dia enggak terlalu tahu tentang Allah tapi langsung punya emosional. Ada yang kayak gitu, kayak Bilal tuh. Bilal tuh enggak ngerti ayat-ayat tentang tauhid secara detail kayak Ibnu Abbas. Tapi dia langsung yakin sama Allah, ada yang kayak gitu. Makanya tempatnya ilmu di dalam hati. Tempatnya hafalan di dalam kepala, kata ulama. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak ngerti. Jadi teman-teman, Allah aja kangen sama kita. Ini ngomongin emosinya Allah ya. Saya nggak ngomongin tentang zatnya, nggak ngomongin tentang wawasannya, ngomongin tentang emosinya Allah. Allah kangen loh sama kita. Bukti Allah kangen, setiap malam didatengin. Setiap malam Allah manggil-manggil. Hai hambaku, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Mana hamba-hambaku? Allah tanya kita hamba. Allah manggil kita hamba padahal banyak dosa. Harusnya Allah bilang, Kul ya usad, wahai para pendosa. Kan bisa gitu kan? Atau Kul ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi Allah enggak. Kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hamba-hamba itu kayak ibu manggil kita anakku gitu. Kita udah sering, ibu kita nelpon ya, ibu kita nelpon, kita reject, alasannya lagi kuliah. Ibu kita nelpon, kita reject, alasannya lagi di jalan. Ibu kita nelpon, kita reject, alasannya lagi malam mingguan. Ibu kita nelpon, kita reject, alasannya lagi ngobrol sama teman di kafe. Ibu kita nelpon, kita reject, alasannya lagi mau ujian. Mau ujian aja ibu gak boleh nelpon, saking disiplinnya. Ibu kita nelpon, kita reject dengan banyak alasan, tapi ibu kita masih manggil, nak, masih manggil gitu. Mau dimasakin apa? Masih nanya gitu coba. Kurang baik apa ibu? Kita udah marah-marah sama ibu kita tuh gak pendendam. Masih manggil nak, gak manggil hei kamu, enggak. Atau durhaka, enggak. Ibu kita masih manggil kalimat yang kasih sayang. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di-reject berkali-kali, dikhianati berkali-kali, ditinggalkan berkali-kali, diduakan, diselingkuhin tuh sering. Kita sering nyelingkuhin Allah sebetulnya. Apa nyelingkuhnya? Kita kan suka bilang inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan itu gombal banget kan? Sesungguhnya sholat saya, kurban saya, sholati wa nusuki, hidup saya, mati saya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk kamu, iya kamu, gitu kan? Ngomong ke Allah kan manis banget nih. Pada kenyataannya kita ngomong ke pasangan kita juga gitu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Allah ngelihat, gitu kan ya? Kalau bahasa kita mah ya, tapi Allah masih manggil hambaku gitu. Enggak, dasar lo memang gombal, lo habisin aja. Enggak, Allah tuh padahal bisa banget kayak gitu coba. Enggak. Coba kalau pasangan kita digituin, gombal setinggi langit. Ternyata enggak kayak gitu, kan kecewa kan? Allah enggak kecewa. Walaupun Allah lebih berhak untuk kecewa. Kangen Allah sama kita. Pertanyaannya, kita kangen gak sama Allah? Habis sholat zuhur, sejam kemudian, jam berapa sekarang? Kok baru jam 2 ya? Pernah gak gitu? Kok baru jam 2 ya? Emang kenapa? Kangen asar Pernah gak kayak gitu tuh? Kalau gak pernah, terlalu emang kita mah. Gak fair sama Allah. Kalau sama yang lain kan gitu. Sama dia coba. Baru aja semalaman nelfon dari jam 11 sampai subuh telepon. Duha telepon lagi, padahal kan udah tidur. Karena semalaman gak tidur kan ya? Yang kok gak diangkat telepon aku? Kan tidur, semalaman kamu ganggu gak bisa tidur. Ini kita ke manusia bisa gitu banget. Pengen ketemu sering, pengen nelpon sering, pengen di Skype, pengen video call gitu teh. Kenapa? Kangen. Ke Allah gak gitu. Begitu habis sholat isya, langsung nyiapin baju di depan tempat tidur. Baju yang agak rapi, parfum, sarung, peci. Tergantung style ya, ada yang modelnya gitu, ada yang modelnya jubah, sorban, ada yang modelnya flanel, jeans. Pokoknya terserah deh mau gaya apa aja, yang penting baju kesukaan kita nih. Kita siapin di meja di dekat tempat tidur. Apaan sih itu? Ini baju untuk nanti malam having date. Untuk dating, ke siapa? Ke Allah. Pernah gak kayak gitu? Saya juga belum. Ini lagi menasehati diri sendiri nih ya. Gak gitu-gitu amat. Kita bangun malam itu karena kaget sama suara klakson mungkin, atau suara anjing di depan rumah, atau suara siapa. Justru yang paling cepat bikin kita bangun tuh miss call dari dia, karena ringtone-nya tuh beda. Berarti kan kita nyelingkuhin Allah kan. Kalau yang lain telepon biasanya tret, kalau dia telepon tuh lagu Korea. Kalau udah keluar suara lagu Korea langsung melek. Langsung halo, tiba-tiba lembut. Nah, biasanya ngomong sama temennya gak gitu ya, halo. Kenapa? Gitu coba ngomongnya, giliran ke Allah enggak gitu. Kan gak fair. Nih coba nanya ke diri kita masing-masing. Istafti qalbak, tanya hatimu kata Nabi. Nabi itu kalau ke Allah tuh udah emosional, bukan lagi wawasan. Dan kita wawasan juga mungkin belum. Apalagi emosional, rasa gak enak, rasa kangen. Siapin baju-bajunya. Pengen apa? Nanti malam pengen ketemu Allah. Kan Allah turun, lebih dekat tuh. Kalau waktu lain Allah gak turun, lebih jauh. Walaupun jarak dekat dan jauh gak ngaruh buat Allah, tapi ngaruh buat kita. Allah turun ke langit dunia, saya harus siap-siap nih. Langsung nyiapin segala macam. Terus sebelum itu bilang, ya Allah jangan lupa telepon saya ya. Karena Allah manggilkannya banyak nih hamba-hambanya. Kita pengen dikhususin, ya Allah jangan lupa telepon saya. Maksudnya apa? Allah nelpon kita tuh kemana? Ke hati kita. Diketuk hati kita supaya bangun. Ya Allah please. Nanti malam saya pengen ketemu Allah, jangan lewatin saya ya. Yang lain-lain bangun saya enggak, kan sedih banget. Gitu ngomong ke Allah mah. Ya Allah telepon saya, tidurlah waktu itu. Pasti ditelepon sama Allah. Jam 2 telepon. Allah kok kecepetan sih nelponnya? Enggak. Saya berharap mas 3:30 ya Allah. Udah dekat-dekat subuh gitu sekalian teh. Ya itulah kita lah, kalau ke Allah kecepetan lagi. Kalau kepada makhluk si dia tuh makin cepat makin bagus. Kok kamu telat banget sih nelfon aku? Kok kamu telat banget sih buka pintu? Kok kamu telat banget sih ngangkatnya? Padahal baru ringtone yang pertama udah diangkat tapi masih bilang telat. Ke Allah kok cepat banget sih dibanguninnya Allah? Bentar lagi ya, tutup lagi, tidur. Mungkin Allah bukan gak bangunin. Sebetulnya Allah berhak untuk gak bangunin kita. Dibangunin gak mau, dia ke saya mah gak penting kata Allah teh. Bisa aja, enggak. Kenapa Allah gak membiarkan kita bangun? Allah kasihan sama kita. Oh dia capek nih, ya udah deh subuh aja dibangunin. Tapi kita udah digituin ngerasa biasa aja. Akhirnya besok udah gak merasa butuh lagi sama Allah. Digoda oleh setan, disitulah setan masuk tuh. Sama kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kan kalau sholat tahajud gak suka ngajak-ngajak kan. Walaupun boleh kan tahajud bareng-bareng. Cuman Nabi Muhammad gak suka ngajak, kenapa? Bukan gak boleh sholat tahajud bareng. Soalnya tahajud Nabi Muhammad itu gak ada yang bisa ikut. Siapa yang sanggup ikut tahajud Nabi Muhammad 1 rakaat 5 juz. Al-Baqarah
Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa. Jangankan orang biasa, Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat yang paling keren aja hafalannya, gak kuat. Wah, Nabi Muhammad lagi tahajud, ikutan Allahu Akbar. Alif Lam Mim, Al-Baqarah, hafal banget lah itu mah. Satu halaman pasti hafal banget lah ya. Halaman kedua, semangat, halaman ketiga, lembar kelima dan segala macam. Wah, gak bener nih, terbalik. Mulai nih. Dan itu yang dirasakan Abdullah ibnu Mas'ud. Mulailah muncul dzunun, prasangka-prasangka buruk dalam diri saya. Terbalik, udah mulai kayak gitu nih. Kok lama banget sih? Kayaknya lagi ngejos nih. Tapi mudah-mudahan nanti habis ini rakaat berikutnya enggak. Sampai selesai Al-Baqarah. Mudah-mudahan habis Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Abdullah udah gini-gini. Wah ada ruku nih. Bahasa kita mah ya. Kan tadi gini lama aduh. Dan nih ruku. Alif Lam Mim. Wah. Ali Imran coba. Wah Ali Imran 1 juz lebih. Mudah-mudahan habis Ali Imran ditahan-tahan nih. Mudah-mudahan Nabi nggak ingat lagi ya An-Nisa lupa kayak. Kalau udah lupa kan ruku. Kalau bahasa kita mah ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum An-Nisa. Hampir kata Abdullah saya batalin. Itu sekali-kalinya first and last sholat di belakang Nabi. Sholat Nabi kan? Makanya Nabi itu gak mau ngajak-ngajak tahajud. Bukannya gak boleh bareng-bareng. Nabi tahu diri lah. Tahu diri. Kalau kita tahu diri gak ngajak-ngajak. Soalnya tahajudnya mepet-mepet ke azan subuh. Tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Kalau enggak sekalian aja witir udah disatuin dengan tahajud 1 rakaat. Sholat tahajud. Saya sering sholat tahajud 1 rakaat, witir doang. Kenapa? Karena pas lihat jam 4 lewat 5 azan. Ya udah witir aja deh. Saking gak solehnya. Nabi saking solehnya gak berani ngajak orang. Ini juga kedewasaan Nabi nih. Beliau kalau ngasih contoh, kasih contoh yang bisa ditiru. Kalau melakukan yang gak bisa ditiru, gak mau nyontohin ke orang lain. Kalau kita kebalik, giliran dilihat orang lain yang gak bisa ditiru. Giliran sendiri, yang orang lain semua bisa lakuin juga. Artinya kita tuh kurang bijak, pamer. Nabi kalau sholat sunnah qabliyah di rumahnya 4 rakaat. Kalau di masjid 2 rakaat. Supaya bisa ditiru. Ketika ditanya kok gitu Nabi, likaila yakuna harajan li ummati, supaya enggak ngeberatin kalian. Coba. Ini emosional Nabi nih. Bahasa fikihnya sariratun Nabi. Kan Nabi itu ada surah, sirah, sarirah ya. Surah jenggot, rambut segini, itu rambut 2017 banget lah pokoknya. Rambut zaman now. Terus jubahan. Terus sorbannya Nabi itu kan kalau di ini 1 di depan 1 ke belakang kan ujungnya itu surah. Kalau sirah kehidupan sehari-hari Nabi, sikap-sikap Nabi. Nah yang jarang dibahas itu teman-teman sarirah, perasaan Nabi. Nabi itu gak mau ngeberatin kita. Kalau ngasih contoh yang bisa kalian tiru aja deh. Makanya Nabi kalau tahajud gak pernah ngajak Aisyah. Aisyah tidur, Nabi ke kamar mandi, wudhu, udah gitu sholat. Sholatnya di mana? Di sebelah Aisyah. Kenapa? Nabi tahu Aisyah itu kalau malam suka raba-raba nyari Nabi. Kalau nggak kepegang Nabi dia bangun. Nabi nggak pengen ngebangunin Aisyah coba. Kalau kita istri yang soleh kok belum bangun? Masih mending. Aduh ya Allah pengen banget istri kayak Khadijah bukan kayak gini. Lebih fatal lagi. Aisyah aja nggak dibangunin sama Nabi. Jadi kalau nanti udah punya ya, maaf kalau belum punya nggak bisa diperhatiin. Kalau udah punya jangan bangunin. Saya juga gak pernah bangunin istri soalnya gak bangun juga. Nabi mah gak pernah bangunin istri kecuali emang dalam kondisi Aisyah waktu itu gak capek. Nabi perhatiin banget hari ini Aisyah ngapain. Kalau kita kan gak peduli. Tahajud. Mama kan udah sering ikut talim, masa gak bisa tahajud? Ya udah sering talim tapi capek siangnya dia ngurus anak, dia nyuci, dia segala macam. Dia jagain harta kita, rumah kita, keluarga kita. Dia mondar-mandir ke pasar, mungkin tadi pergi ke pasar beli cabai lupa, beli garam lupa, lanjut lagi. Kita harus tahu, seharian Aisyah capek, ya udah malamnya saya tahajud sendiri. Begitu witir baru Aisyah dibangunin. Adegan pakai nano spray itu adegan witir, bukan adegan tahajud. Aisyah gitu. Oh ya udah, Aisyah masih apaan sih kalau bahasa kita mah ya. Kak Aisyah tuh raba-raba kalau lagi malam. Nabi mana? Karena dekapan Nabi itu kan paling hangat ya. Karena dia mendekap bukan dengan fisiknya doang, dengan hatinya.
Pokoknya udah hangat banget lah dekapan Nabi. Cowok paling romantis se-Eropa itu Rasulullah SAW lah. Kalau kita mau tahu gimana romantisnya Nabi, saya udah lagi nggak mood bahas romantis-romantisan ya. Satu saat aja. Tapi bukan saya nih yang romantis ya, Nabi. Saya mah cuma belajar-belajar dikit. Nabi itu paling hangat. Nabi pegang tangan istrinya biasa. Kita mau megang, kursi aja lah. Nggak ada calonnya nih. Masa mau dipegang, siapa yang dipegang? Pas dipegang calon mertua. Apa-apaan lo? Astagfirullah. Kan bahaya tuh. Masa megang tangan calon mertua yang kekar gitu. Bahaya. Nabi Aisyah witir. Karena pas Nabi lagi sholat, Nabi itu sholat kakinya itu di sebelah Aisyah. Dan Aisyah tuh nyari-nyari jempol Nabi. Itu juga dalil bagi sebagian mazhab ya, enggak semuanya. Bahwa menyentuh istri tidak batal wudhu. Sebagian lain mengatakan beda. Allah alam bab fikihnya. Karena ada juga dalil kalau habis wudhu Nabi itu cium Aisyah ke masjid. Wudhu, cium. Itu ritual ya, tutorial ke masjid. Wudhu dulu awalnya ketika mendengar azan, siwak. Siwak mah boleh pakai kayu siwak, boleh pakai gosok gigi, terserah, yang penting bersihin mulut. Siwak, udah gitu berwudhu, udah gitu pakai pakaian yang bagus, parfum, cium istri. Makanya nggak bisa ngamalin sunnah kalau belum susah. Banyak yang nggak bisa diamalin. Garing kan, parfum segala macam, langsung ke masjid, garing Harusnya parfum, ada sesuatu. Jadi jangan ngelangkahin sunnah dong. Runtutannya harus rapi. Siwak, wudhu, pakai baju yang bagus, parfuman. Nah. Bagian apa? Terserah. Mau di pipi, mau di jidat. Ya itu aja lah 2. Pipi atau jidat, udah. Dan kecupan itu penuh kasih sayang. Istri juga pasti gituin, itu kayak mentransfer amal soleh ya, mentransfer kebaikan. Istri langsung pasti gituin, oh iya ya sholat. Jadi jangan bilang, mah sholat, enggak. Wudhu, parfum, cium, oh tanda udah waktunya sholat. Kan keren banget ya alarmnya ya. Jangan pakai alarm, mah sholat, mah udah azan. Jangan, enggak keren, terlalu mainstream. Alarm sholat dari suami ke istri itu adalah kecupan. Kalau di kantor gimana Ustaz? Kirim aja emoticon kecupan. Jadi kalau udah jam 12 muncul tuh emoticon kecupan, oh waktu sholat. Kan keren ya? Sunnah banget lah itu. Makanya ngelihat sunnah tuh dari angle kekinian. Biar lebih bisa praktekinnya agak-agak nyaman gitu. Ini ternyata, tadi ngomong kenapa jadi kesini? Susah dibendung Intinya mah ada sariroh. Nabi itu perasaannya luar biasa. Makanya Nabi pas lagi sholat jempolnya di dekat Aisyah. Aisyah tidur kan, tidurnya mereka di bawah ya. Kayak orang Jepang gitu, nggak pakai spring bed segala macam. Di bawah tidurnya karena memang sederhana. Aisyah pas lagi tidur cari-cari jempol Nabi. Oh ada jempolnya, Nabi sholat. Kalau kita pas dijempolin gitu, sok-sok khusyuk gitu, nggak boleh disentuh makhluk. Ini saya lagi menghadap Allah, makhluk minggir. Allahu Akbar. Nggak gitu-gitu amat lah, sholat mah. Sholat juga tetap romantis. Sholat jempolnya dipegangin. Itu sholat romantis tuh teh. Jangan mentang-mentang udah sholat jadi kaku. Makanya orang kalau beragama jangan jadi kaku. Justru harusnya jadi rahmah. Makin ngerti agama makin rahmah. Jangan makin ngerti agama makin kaku, makin strike. Jangan, kebalik. Kenapa ada kesan orang makin belajar ilmu agama makin gampang galak? Berarti kita nggak belajar sarirah Nabi, perasaan Nabi. Cuman belajar sirah atau surah mungkin. Harusnya makin belajar agama makin ngademin. Disentuh jempolnya biarin aja. Sujud. Pas sujud didatengin cucunya atau anaknya naik ke atas pundak Nabi. Nabi sujudnya dilama-lamain. Kenapa? Gak mau ganggu anak kecil yang lagi main di atas pundak beliau. Coba. Ternyata dalam ibadah juga ada akhlak. Jangan berpikir ketika beribadah akhlaknya dibuang. Enggak. Dalam ibadah aja pakai akhlak. Apakah kalau kayak gitu kita menduakan Allah? Enggak, Allah senang dengan hamba yang kayak gitu. Allah tuh enggak egois, yang kalau menghadap Allah makhluk minggir, enggak. Dilama-lamain sama Nabi, kenapa? Cucunya masih main atau anaknya masih main. Begitu anaknya turun, baru Allahu Akbar. Sampai saking lamanya, sahabat jadi nanya ke Nabi, walaupun enggak ada yang noong gitu. Apaan sih Nabi? Enggak. Kan kadang kalau kita mah kelamaan jangan-jangan imamnya meninggal nih, enggak. Kan ada yang meninggalnya husnul khotimah gitu kan.
Lagi sholat, husnul khatimah meninggal. Ini imam soleh banget sih meninggal lagi sholat. Nih gimana dengan kita nih? Enggak, mereka husnuzon. Cuman agak penasaran, kepo gitu. Kenapa Nabi sholatnya lama banget ya sujudnya? Pas sudah selesai sholat nanya, ya Rasulullah kenapa lama banget sujudnya? Tadi anak-anak saya itu naik ke atas, cucu saya itu naik ke atas pundak dan saya tidak ingin mengganggu mereka. Kita, begitu anak naik ke atas pundak, ya Allah ujian nih makhluk nih. Mana akhlak? Jangan gitu sama anak-anak kita, biarin aja. Terus gimana dengan makmum Ustadz? Makmumnya kan istri kita sendiri. Makanya kalau makmum ngelihat kayak gitu anaknya biarin aja. Di situ kita belajar sujud yang lama. Naik, kalau nggak turun-turun juga Ustadz, ya udah kalau yang ternyata harus bangkit juga, bangkit pelan-pelan. Bukan bangkitnya sampai terbang. Terbang ke pintu gitu. Wah, kekerasan anak ya, ini bisa dilaporin nanti. Makanya Nabi pelan bangkit. Lagi sujud kan suka-suka, kadang-kadang ada yang model mazhabnya tuh, ini ya gini kan ya. Karena istri saya ada yang tahiyatnya gini, ada yang gini. Maaf, tahiyat aja pokoknya lah. Yang gini nih, kalau dia lagi sholat tahiyat, dia gini, anak saya pasti nangkep tuh. Pas ngelihat ibunya gini, dipegangin sama anak saya. Takut lepas kali ya, ini dipegangin. Ini alhamdulillah ya, mazhab kita macam-macam. Kalau saya mah tergantung. Kalau lagi gini-gini, kalau lagi kan tahu fikih ya, bukan karena ikut istri, tahu fikih. Yang ibunya kayak gini, tangkap sama anak kita. Mah, kenapa sih sholatnya kayak gitu banget? Apa nggak pegel apa? Diajarin. Kalau yang satu diam aja gini, santai. Jadi ada yang enjoy, ada yang maksimal. Tergantung mazhab. Buat saya semua mazhab selama ahlus sunnah wal jamaah, respect. Gak boleh menjudge, respect each other. Mau NU, mau Muhammadiyah, terserah lah. Orang mertua saya ada yang NU, ayah saya Muhammadiyah, saya galau gitu. Mau yang mana nih? Ya udah deh, kalau ke Jawa Timur NU, kalau ke sana Muhammadiyah, di sana ikut tahlilan, kalau di sini nggak pakai tahlilan, menghormati. Lagian bukan bab yang usul. Ternyata Nabi pernah sholat, lagi sholat, terus ada anak kecil nangis di belakang, langsung buru-buru sholatnya. Bayangin, sholat ikut kondisi manusia. Ada anak kecil nangis di soft ibu-ibu, Nabi sholatnya lebih cepat dari biasanya. Saking cepatnya, sahabat nanya. Karena kalau nggak mengherankan, sahabat nggak akan nanya. Ya Rasul kenapa kok buru-buru? Apa yang terjadi? Kata Nabi lagi sholat, tadi aku pengen baca ayat yang agak panjang. Tapi mendengar anak kecil nangis, aku khawatir merepotkan ibunya, makanya dipercepat. Lihat akhlak. Sarirah Nabi, perasaan nggak enak Nabi itu tinggi loh. Kita kadang-kadang nggak peduli perasaan orang lain, asal ngomong aja. Modalnya cuma satu, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Itu cuma satu hadis, masih banyak hadis yang lain suruh jaga perasaan. Emosional, kangen gak sama Allah, kangen gak sama Nabi. Dan Nabi juga kangen sama kita. Kalau belum kangen, kita harus banyak istighfar, minta sama Allah, ya Allah bikin saya kangen dong. Karena kangen sama Allah tuh pasti indah banget. Sama kayak kita kangen dengan orang tua tuh indah banget. Saya selama di Mesir itu kangen sama orang tua, pengen pulang gak punya duit. Ada duit sekali, boros, habis mau pulang. Pas mau pulang itu pas habis duit biasanya. Kalau lagi banyak duit gak pengen pulang. Kan masalah kita gitu kan ya, ke Allah juga gitu kan. Kalau lagi banyak masalah baru kangen sama Allah. Kalau lagi gak banyak masalah gak kangen sama Allah. Gitu juga ke orang tua, giliran banyak masalah saya kangen ibu. Sama kayak sekarang kalau lagi ada masalah, saya suka bilang, Mak, kangen sama emak. Pengen pulang ke Aceh, kenapa? Lagi banyak masalah. Tapi kalau nggak lagi banyak masalah, nggak kangen. Ini manusiawi banget nih. Makanya coba belajar kangen sama Allah. Kalau udah dapat kangen indah banget tuh. Kalau kangen kepada manusia kadang-kadang agak emang ngeganggu sih. Apalagi kalau LDRan kan ganggu banget ya. Tapi kalau kangen sama Allah gimana pun LDRan kan Allah dengan kita kan LDRan nih. Jauh di langit sama di bumi. Tapi Allah bisa datang di detik itu juga. Inni qarib. Caranya gimana? Telepon aja. Wa idza sa'alaka ibadi anni langsung inni qarib. Seolah-olah Allah ngomong gini, kan kita tuh jauhan ya hambaku, tapi kalau kamu telepon aku langsung datang seketika itu juga. Gitu maksudnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu maksudnya apa? Wahai hambaku, jarak kita emang jauh, kamu di bumi, aku di langit. Tapi kalau kamu telepon aku nih, nanya tentang aku langsung ada di dekat kamu. Allah langsung pulang dalam bahasa kita. Yuk kita belajar kangen sama Allah.
Kadang-kadang kangennya harus dipaksain dulu, nggak natural. Kayak tadi nyiapin baju-baju tahajud, nyiapin OOTD buat duha gitu ya. Agak-agak dipaksain awalnya, nggak apa-apa biarin aja. Lama-lama nanti muncul. Nggak bisa natural banget, harus ada semacam settingan dulu di awalnya. Sama-sama kita belajar, banyak hal yang malam ini kita bisa petik hikmahnya. Termasuk tadi Sariratun Nabi, termasuk tadi nikmat Allah yang kita nggak tahu, padahal banyak ya. Mudah-mudahan semua ini jadi kebaikan dalam kehidupan kita.